Warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال أيضا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Para alim ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak segera mengantuk, karena mengantuk dalam majelis bayan itu menurut Syekh Uzairon rahmatullahi alaih surah kita itu adalah orang yang berakhlak buruk. Jadi kalau tidur dalam bayan itu menandakan akhlaknya itu buruk. Jadi belum berhasil dakwahnya. Kalau dakwahnya berhasil itu kan akhlaknya makin baik, makin baik. Insyaallah Bapak yang mulia. Pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di markas ini untuk bermusyawarah memikirkan bagaimana supaya agama yang mulia ini mudah diamalkan oleh diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita dan umat manusia di seluruh dunia ini. Dan bagaimana supaya agama yang mulia ini berkembang pesat sehingga orang-orang yang belum dapat hidayah Islam, belum masuk agama Islam, maka segera untuk masuk agama Islam. Karena jumlah atau statistik dunia dikatakan jumlah manusia kurang lebih 7 miliar sekarang ini yang beriman kepada Allah, yang Islam itu baru 2,5 miliar sampai paling banyak itu adalah 3 miliar. Jadi masih banyak yang belum Islam. Kalau di Indonesia memang alhamdulillah mayoritas Islam. Kita di mana-mana ketemu dengan orang Islam, di mana-mana ada masjid, ada mushola,
suara azan bertalu-talu di mana-mana. Suara baca Quran, tarhim, sholawat, itu ada di mana-mana. Tetapi kalau kita di negara lain, seperti di Australia, kemarin kami di sana, itu tidak ada suara azan, tidak ada suara baca Quran, tidak ada suara tarhim, tidak ada suara sholawatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena memang tidak boleh di sana. Dan Islam di sana baru 10 sampai 15% saja. Jadi kalau di sini di mana-mana jegluk ketemu wong Islam. Bahkan pakaiannya kayak bukan Islam, ternyata dia Islam. Wanita seperti wanita bukan muslimah, tapi ternyata muslimah. Bahkan kadang-kadang pakaiannya itu lebih berani muslimah atau wanita Islam tadi. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan. Kalau kita sebagai Karkun ahli dakwah ini, kita sungguh-sungguh dakwahnya, korbannya, fikirnya, risonya, doanya, menangisnya kepada Allah, insya Allah tidak perlu waktu lama, Indonesia khususnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat atau negara yang betul-betul itu menampakkan daripada amal Islamnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akan betul-betul jadi kenyataan, bukan slogan saja. Ya, sekarang ini baru slogan saja. Slogannya bagus, manis kata-katanya, tapi amalannya yang bikin ngelus dodo istilahnya itu. Nah, kalau slogannya bagus, tapi kalau lihat amalannya itu dodone ampek. Artinya ngelus dodo itu maksudnya sakit dadanya. Lihat daripada keadaannya. Ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau daftar itu ada, artinya tiap-tiap provinsi sekian, dan sebagainya. Jadi jumlah itu kurang lebih 500 orang. Wallahu alam ini lebih ataupun kurang. Karena ada yang diizinkan oleh Allah, ada juga yang belum diizinkan oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Jadi kita bisa hadir di tempat ini adalah semata-mata pilihan Allah. Kekuatan dari Allah. Bukan karena kita punya duit untuk beli tiket. Bukan karena kita longgar waktunya. Bukan karena kita sehat jasadnya, badan kita. Bukan. Ini semata-mata nikmat atau kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Di amal kebaikan yang bisa kita kerjakan meskipun sekecil darah, sak kukuireng kebaikan amal soleh yang bisa kita jalankan, yang bisa kita kerjakan, faminallah. Itu semata-mata taufik hidayah dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, kata orang Malaysia, bukan karena pengalaman kita, ilmu kita, tetapi itu mutlak 100% adalah karena nikmat dari Allah. Kalau kita bisa melaksanakan amal kebaikan, itu harus kita nisbatkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kalau kita itu melaksanakan amal buruk, amal sayyi'ah, maka itu karena dari kebodohan kita, karena dari nafsu kita, karena dari diri kita. Karkun tidak bisa istiqomah 3 hari setiap bulan. Jangan sekali-kali menyandarkan kepada Allah.
ini Allah menghendaki saya untuk bulan ini cuti 3 harinya. Atau prei dulu 3 harinya supaya ngurus dunianya. Tidak boleh begitu. Ini karena gobloknya saya, karena nafsu saya, itu saya tidak bisa atau belum bisa istiqomah bayar nisab 3 hari. Seorang yang hadir malam Jumat, kok tidak bisa iktikaf di markas? Maka jangan sekali-kali ini Allah menghendaki saya malam Jumat ini tidak iktikaf. Karena ada urusan atau ada janji dengan kawan. Tidak ada. Kalau Allah itu menghendakinya adalah baik. Kalau yang dikehendaki oleh Allah itu ya datang istimewa dari takrir sampai isyraq. Bukan maghrib baru datang, nanti habis hayatus sahabah pulang. Sehingga motor pun ditaruh di luar sana. Ini petugas Hirosah bilang, mari Pak silakan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Dia bilang, oh enggak, biar di sini aja. Nanti kena hujan Pak di sini. Oh enggak apa-apa. Ini di tempat kami di Sragen sana maksudnya. Enggak apa-apa, ini sudah lama tidak saya cuci. Padahal di hatinya itu nanti saya habis hayatul sahabah mau pulang. Supaya tidak repot ngambilnya motor tadi, maka ditaruh di pinggir sana dan sudah dihadapkan ke jalan sana. Nah ini bohongnya itu bisa bohong kuadrat, murokab. Kazibnya itu kazib murokab dia. Hati-hati ini. Pertama membohongi dirinya sendiri, yang kedua membohongi petugas Hirosah. Nah, mbok bilang aja ini saya nanti mau pulang ngono wae, dadak. Engko biar di sini sudah lama ndak saya cuci katanya. Ndak apa-apa kehujanan. Dalam hatinya itu nanti saya mau pulang. Nah, itu jangan kita bilang Allah menghendaki saya tidak iktikaf. Jangan. Ndak bisa keluar 40 hari. Sudah setahun lebih umpamanya. Juga begitu, jangan sekali-kali kita bilang, ini Allah lagi menghendaki saya untuk tahun ini tidak bayar nisab 40 hari. Nah, itu namanya keblinger dia. Kalau orang Jawa bilang itu keblinger dia. Keblinger. Kalau amal sayyi'ah yang kita terjang, yang kita langgar fami nafsik, itu dari kebodohan kita, dari nafsu kita. Maka segera kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita susuli dengan amal-amal yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghendaki kebaikan kepada hambanya, kepada kita ini. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala adalah menghendaki bagaimana supaya hamba-hamba Allah, kita-kita ini, manusia ini adalah masuk ke dalam rumah keselamatan. Masuk ke dalam surga. Tidak masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam nikmat-nikmat Allah. Tidak masuk dalam jurang-jurang penderitaan. Jurang-jurang siksa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah. Senantiasa bisa untuk berbuat amal yang baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk satu kelemahan di dalam dakwah ini, orang-orang dakwah ini adalah bergantungnya kepada Allah itu lemah. Hubungannya kepada Allah itu lemah. Syekh Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan orang-orang yang dakwahnya itu diterima oleh Allah antara lain makin hari makin bertambah hubungan dia atau keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah. Makin hari makin bertambah. Bukan makin loyo, bukan makin berkurang, tapi makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Terus. Sebagaimana dai-dai zaman dahulu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan ulama-ulama salaf dahulu. Imannya naik
naik dan naik. Insyaallah. Mudah-mudahan kita juga demikian insyaallah. Makin hari makin tambah kuat hubungan kita kepada Allah. Makin kuat mengadu kita kepada Allah. Sambat kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita makin meningkat, makin bertambah. Makin asik kita kepada Allah, makin nikmat kita ini mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah, sambat di hadapan Allah, makin asik, makin nikmat. Kita ini kadang-kadang belum merasakan nikmat, belum merasakan sahdu, belum merasakan nyaman kita ini bermesra-mesraan dengan Allah. Sehingga ya kelihatannya duduk, ya kelihatannya tawajuh, tapi ternyata tidak ingat apa-apa. Maksudnya termasuk saya ini, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak insya Allah sudah tawajuh betul. Jadi kalau model saya ini, jadi kadang-kadang gini tuh tahu-tahu, innalillahi, doa apa tadi itu. Ternyata kita sudah lupa. Doanya belum selesai, tapi tahu-tahu tangan sudah di bawah. Ya, badannya masih begini. Nah, kalau dari belakang sepertinya masih tawajuh, doa, tapi ternyata sudah lain programnya atau lain amalnya. Makin hari makin kuat hubungan dia kepada Allah. Ini dai juga begitu diharapkan, makin hari makin meningkat, makin kuat hubungannya kepada Allah. Sehingga nanti tidak terkesan lagi dengan dunia. Tadi sebenarnya saya juga minta diganti karena belum pantas kata Ustaz Fauzi. Kalau masih ada kebesaran dunia di hati, tidak pantas bayan, tidak pantas mudzakarah. Nah, ini rohani ini belum pantas ini surah yang paling lemah saya ini. Jadi minta diganti, gimana kalau diganti ada saya ini belum pantas ini, masih ada kebesaran dunia di hati saya ini. Jadi tidak pantas bayan, tidak pantas mudzakarah. Oh, sudah musyawarah lagi nanti repot. Nah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah akhirnya. Karena sudah diputus musyawarah ya bisa-bisa saya mudah-mudahan segera terkikis habis kebesaran dunia di hati saya dan di hati bapak-bapak. Sehingga talak 3 itu betul-betul bukan ucapan. Bukan ucapan. Tapi betul-betul kita itu tidak terkesan lagi membanggakan, mengagungkan daripada keduniaan, materi, kebendaan, pangkat derajat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Kita ini meskipun ucapan kita mengatakan sudah tidak terkesan dengan dunia, tapi hati kita ini masih terkesan dengan dunia. Meskipun tidak kita ucapkan. Kalau memang lisan, alhamdulillah sudah tidak mengucapkan kita. Barangkali ya dalam hati ya kan, lisan sudah bagus istilahnya penampilannya atau ucapannya. Tapi hati ini yang belum bagus. Masih semua perlu diperbaiki istilahnya. Masih perlu diislahkan hati kita ini. Keyakinan kita ini. Gimana supaya makin hari makin bertambah, meningkat. Makin hari makin bertambah yakinnya, imannya. Kemudian yang kedua kata beliau, ciri-ciri orang yang dakwahnya itu diterima oleh Allah adalah makin hari makin cinta kepada akhirat. Makin hari makin syauq kepada akhirat. Kita ini kan takut mati. Takut mati, ingin hidup panjang kan gitu. Sehingga ada yang menginginkan tuh, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Untuk apa hidup 1000 tahun lagi? Kalau dakwahnya tidak kenceng, ya, taklimnya males, zikir ibadahnya ngantuan, ya kan? Puasa sunnah ya dari lapar, tidak kuat, mahnya kumat. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa tidak makin tenggelam, makin dalam ke dalam neraka, kerak-keraknya neraka sana. Nah, maka itu adalah bagaimana kita makin hari makin cinta kepada akhirat. Sehingga satu sahabat itu ditanya apa keinginannya. Keinginannya itu yang tidak enak kalau menurut kita. Karena memang ceteknya iman kita, ceteknya keyakinan kita, ceteknya cinta kita kepada akhirat kan. Kalau sahabat itu ditanya ingin apa? Keinginannya itu 1, ingin sakit. 2, ingin lapar.
3 ingin mati. Yang tidak enak. Kalau kita kan, mengatakan permintaan kok yang tidak enak. Kalau kita inginnya hidup panjang, gitu kan? Kemudian sehat terus. Tidak mati-mati. Ditanya, apa alasannya? Maka bilang sahabat tadi, kalau saya itu lapar, rahiqul qalbi, maka akan lembut hatiku. Jadi kalau orang lapar, itu akan lembut hatinya. Seperti kemarin Ramadan, ya hatinya pada lembut. Meskipun di mana-mana dakwahnya menurun. Tempat kami, wallah, atau tempat bapak-bapak mungkin meningkat, semua orang keluar. Cari orang makomi tidak ada. Kalau kita di Pakistan, di Bangladesh, India, bulan Ramadan keluar satu masjid, cari dalil sulit. Lu pada kemana makominya? Cari barokahnya Ramadan, semua keluar di jalan Allah. Lebaran di jalan Allah. Ingin lebaran di jalan Allah. Kalau kita ini keluar, maka inginnya itu adalah lebaran di rumah. Sehingga kalau bulan Ramadan hampir selesai, itu biasanya di markas ini adanya jamaah itu jamaah foreign. Jamaah foreign. Lokal itu tidak ada. Lokal pada kemana? Wapsi. Kenapa? Karena 2 hari lagi lebaran. Jadi entah itu kebiasaan dari mana, kita juga tidak tahu ini, umur hampir 60 tahun ini, sepertinya itu satu sunnah. Jadi kalau lebaran itu harus kumpul dengan keluarga. Sehingga ada namanya adat mudik balik, ya kan? Ada adat mudik. Kalau mudik itu nanti tuslah. Jadi harga tiket itu semua naik. Baik tiket pesawat, baik tiket kapal laut, baik tiket kereta api, baik tiket bis, tiket apa saja, pokoknya itu naik. Tapi ya diserang itu. Artinya ya dibeli, meskipun mahal tadi. Terus ada yang mudik bareng, ya dah, pakai kendaraan. Tahu-tahu anaknya itu di tengah mati. Apa terus kapok setelah itu tidak ada lagi mudik bareng-bareng yang berarak-arakan sepeda motor sekian banyak itu? Enggak. Tahun depan ya tetap aja banyak yang mudik. Meskipun ada tahun kemarin apa tahun berapa itu kan banyak yang meninggal di tengah jalan. Karena tidak sadar. Orang tuanya asik di motornya tadi, istrinya asik pegangi, tapi ternyata nafasnya sudah tidak ada. Tapi terus jadi kapok sih enggak. Karena kumpul keluarga itu menurut kita ini ya barangkali itu Idul Fitri itu, sehingga yang jauh-jauh itu pulang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu hal. Bagaimana para sahabat dulu itu mintanya itu minta yang tidak enak. Kalau kita ini kan minta yang enak. Minta lapar, minta sakit. Apa alasan kamu? Kalau sakit, minta yang tidak enak, minta sakit. Kalau saya sakit, maka diampuni dosa-dosa saya. Diangkat derajat saya. Kalau sakit, ampuni dosanya. Diangkat derajatnya kalau dia sabar. Kemudian minta mati. Apa alasan kamu? Wa idza matu laqitu rabbi. Kalau saya itu mati akan jumpa kepada Allah. Bersenang-senang kepada Allah. Jumpa kepada Allah. Ya Thaibah, ya Thaibah. Sehingga Sayyidina Bilal itu kan waktu mau meninggal itu bersenang-senang, bersenandung, bergembira ria. Kenapa? Karena memang sudah siap. Cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah itu sudah ada dalam hati mereka. Mudah-mudahan kita juga demikian, insyaallah, masyaallah. Nah ini perlu bagaimana supaya kita tingkatkan. Makin hari makin meningkat iman kita, yakin kita kepada Allah. Makin hari makin cinta, syauq kepada akhirat. Dan makin hari makin sayang kepada umat. Melihat umat jauh dari agama, menangis hati kita. Tidak membenci orangnya yang berbuat maksiat tadi, tapi maksiatnya yang kita benci. Melihat orang tidak puasa bulan Ramadan, padahal dia juga badannya kekar. Nah, dia juga mukim, tidak sedang safar. Dan dia juga sehat walafiat. Maka kita menangis hati kita. Ini orang kuat seperti ini kok
istilahnya menahan lapar, minum, menahan lapar, haus sebentar saja itu tidak kuat. Kalau nanti dia itu sudah ada kekuatan iman, sudah ada kekuatan Islam, agama dalam dirinya, maka dia akan kuat, lebih kuat barangkali puasanya itu daripada saya. Nah, itu. Bersedia insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Masya Allah. Makanya kita hadir di sini ini bagaimana supaya agama yang mulia ini mudah diamalkan oleh kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan umat manusia di seluruh dunia. Demikian juga benar supaya agama ini tersebar. Kerja agama, dakwah juga tersebar ke seluruh masjid, seluruh kampung, seluruh desa, sampai di pelosok-pelosok sana. Jangan sampai ada satu desa terpencil sana itu dakwah tidak masuk ke sana. Nah, saya mengatakan apabila dakwah ini kita hidupkan di mana saja kita berada, meskipun itu di lembah arai ataupun di tengah hutan ataupun di pegunungan atau di tempat yang terpencil sana, tapi dakwah ala manhajun nubuwah kita hidupkan, maka tempat itu akan jadi asbab hidayah. Akan dapat hidayah, dan di situ sendiri juga akan jadi asbab hidayah. Bersedia insya Allah? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu bukti kepada kita sekalian. Meskipun dimulai dakwah ini di Banglawali Masjid sana, di India, di New Delhi, Basti Nizamuddin namanya. Tapi begitu di situ dihidupkan dakwah ala manhajun nubuwah, maka di situ sendiri yaitu jadi hidayah, asbab hidayah. Demikian juga dari situ jadi asbab hidayah untuk seluruh dunia. Jadi tidak harus di Mekah, Madinah. Karena dakwah, markas dakwah itu berpindah-pindah. Dari Mekah pindah ke Madinah, dari Madinah pindah ke mana itu? Berikutnya setelah Madinah pindah ke Syam, dari Syam pindah ke Irak, Baghdad, kemudian nanti pindah lagi. Tapi di mana saja apabila dakwah itu dihidupkan, maka akan jadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Bersedia insyaallah. Maka insyaallah kita alhamdulillah insyaallah ini nanti kita akan mulai program untuk musyawarah kita. Maka ini kita kita amalkan daripada adab-adab musyawarah yang sudah biasa kita mudzakarahkan. Jadi bukan hanya sekedar diketahui atau maklumat pengetahuan, tapi menjadi makmulat. Makmulat itu amalan. Maklumat itu adalah pengetahuan, i'lan, woro-woro. Maklumat itu adalah woro-woro. Makmulat itu adalah amalan kita. Maksudnya amalan itu bagaimana? Kalau usul kita tidak terima, kita baca hamdalah. Itu yang gampang aja. Kita ini usul kita tidak diterima, kadang-kadang kita masih ngelobi lagi. Siapa? Suro yang bisa saya lobi. Tadi musyawarah umum, istilahnya keputusan, sudah ada keputusan. Tapi karena kita tidak puas, maka mendekati atau melobi suro yang bisa kita dekati. Itu namanya politik. Namanya politik. Apa? Politik. Wah, joisen-isen ya, apa jenenge? Politik. Kalau namanya musyawarah agama, itu kalau diputus kita sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa tafakkarna wa tajadalna wa tasawwarna lagi, umpamanya enggak. Jadi kalau sudah faisalah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang lobbying itu sudah enggak termasuk dicintai oleh Allah itu. Jauhi oleh Allah. Yang didekati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah itu kalau melaksanakan keputusan musyawarah tadi, meskipun tidak sesuai dengan usulnya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan provinsinya, daerahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini istilahnya gampang-gampang saja. Rasa jatuh angel-angel ilmu dhuwur-dhuwur malah ndak paham. Pokoknya nek usul kita itu tidak diterima, kita baca hamdalah.
Karena ini agama, jangan main-main. Kita ini merasa ngerti, merasa paham, merasa pengalaman. Apa kita ini acak-acak kita ini? Kalau Masya itu memang Masya Allah, dijaga oleh Allah. Kecil sudah hafal Quran. Kemudian besar itu, kutubus sitah itu memang di kepalanya. Kita ini campur-campur istilahnya. Qur'ane yo kesing ilang umpamane sing hafal, nek 10 surat ya kudune yo ndak ilang ya, artinya kita kartun ya 10 surat. Ngono kok kita ini merasa wah pengalaman, ngerti, tertib dan sebagainya. Ndak ngerti kita ini. Jadi apa yang diputus sami'na wa ata'na. Kalau usul kita tidak diterima baca hamdalah, kalau usul kita diterima baca istighfar. Hati-hati ini, istighfar. Betul, bukan istighfar lisan. Begitu putus, astagfirullahaladzim. Tapi dalam hatinya bangga usul saya, provinsi saya, daerah saya. Dalam hati. Nah, itu namanya tidak istighfar. Main-main dengan istighfar namanya. Ini tidak keras ini, dikira keras maksud saya itu ya enak, santai tapi tenanan ini. Insyaallah ya. Ayat yang kami bacakan tadi satu pelajaran besar untuk kita ahli dakwah. Asbabun nuzul daripada ayat itu adalah berkenaan dengan perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum, dijaga oleh Allah, dicuci hatinya oleh Allah, bukannya sekali. Ulama mengatakan 3 kali dicuci hatinya itu. Kita ini tidak ada dicuci hati kita. Reget ya tetap reget. Terus dikai jeneng Muhammad bin sopo gitu. Utawa ping 3 Muhammad. Ikhlas umpamana itu. Apa betul sudah ikhlas kita ini? Tidak. Apa dicuci hati kita oleh Allah? Tidak ada. Namanya hamba manusia biasa, tidak ada yang dicuci hatinya oleh Allah. Kita, malaikat, Nabi SAW itu dicuci hatinya. Diberi mukjizat oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Itu, baginda Nabi SAW, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang notabene apa? Keren sidik maksud saya itu. Jadi itu maksudnya itu yang mereka para sahabat itu adalah banyak salah. Banyak melakukan dosa. Orang-orang istilahnya jahat mereka itu sebelum Islam datang. Pembunuh, penzina, peminum. Maksudnya bukan menjelekkan sahabat. Contoh ini untuk kita. Memang sejarahnya kan begitu. Itu Nabi wasawirhum fil amr. Jadi ajaklah mereka para sahabat musyawarah. Bukan sahabat yang musyawarah kepada Nabi, tapi Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wahai Muhammad, hanya dengan kasih sayang Allah kamu akan bisa berbuat lemah lembut, bersikap lemah lembut. Nah, lemah lembut itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah ya sulit kita. Meskipun sudah dilembut-lembutkan tapi nyelekit. Nyelekit tahu. Ngantem, mancung. Jadi kata-katanya karepe lemah lembut ning mancung, kata-kata ente itu mancung. Enggak, ini sudah sak lembut-lembutkan, lembut menurut kamu, tapi yang dengar itu kepancung hatinya. Nah, itu. Jadi itu namanya hanya dengan kasih sayang Allah kamu bisa berbuat atau bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalau. Walau kunta faddal ghalizan qalbi lan faddu min qawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu keras kepada mereka, pada sahabat maksudnya, kamu marah kepada mereka, surah marah kepada orang daerah umpamanya, orang provinsi marah kepada orang kabupaten, orang kabupaten marah dengan orang kecamatan umpamanya ini. Nah, tapi kan tak boleh marah-marah. Namanya dakwah itu tidak boleh marah. Adanya senyum. Kata Pak Zulfakar dulu rahmatullahi alaih, handsome.
Meskipun penuh dengan masalah, tapi wajahnya harus senyum, gembira, cerah, riang, handsome. Meskipun dipaksakan sedikit, tidak apa-apa. Ini wagu, guyune wagu, dipaksakan. Tapi tidak apa-apa, daripada merengut, nah, itu harus handsome. Dengan kasih sayang Allah saja kamu bisa berbuat lemah lembut kepada para sahabat-sahabat kamu. Kalau kamu keras kepada mereka, maka mereka akan lari meninggalkan kamu. Tidak mau bantu kamu. Jadi dakwah ini jangan keras, jangan menang-menangan sendiri. Kowe kudu taat karo aku, temu pirang perkara kok kon taat. Kalau musyawarah tertib baru boleh. Musyawarahnya aja ecek-ecek. Muamalah kita, muasyarat kita, akhlak kita, iman kita aja ecek-ecek, semua orang suruh taat. Siapa harus taat sama saya? Sopo siro, sopo ingsun. Kalau orang Jawa itu bilang ada sopo siro, sopo ingsun. Sopo siro, sopo ingsun. Siapa saya, siapa ente? Malah lupa dirinya sendiri. Tidak boleh itu. Jadi kalau kamu marah kepada mereka, keras kepada mereka, mereka akan lari meninggalkan kamu. Tidak mau bantu kamu, tidak mau kerjasama dengan kamu. Nah, ini termasuk tertib dakwah, rukun dakwah atau usul dakwah itu adalah tidak boleh keras, tidak boleh marah. Jadi sampai kemarin ada muzakarah itu, kalau marah tidak pantas jadi faisalah. Pemarahan tidak pantas jadi faisalah. Jadi kalau masih suka marah-marah itu jangan metengkreng jadi faisalah. Harus ngelenggono, harus lapang dada. Mohon maaf, saya ini masih agak emosional. Saya ini mudah marah. Jadi jangan saya faisalahnya. Jangan malah kalau udah dipilih malah marah. Malah pesan nanti tidak bisa datangi, nanti faisalahnya ini loh. Wow, ini dakwah diatur. Tidak paham dengan dakwah dia. Namanya kita ini dai itu harus siap mau diatur oleh dakwah. Jangan mengatur dakwah. Kita ini kan, saya maksudnya, mudah-mudahan kalau Bapak sudah siap diatur oleh dakwah. Maksudnya mengatur dakwah kita ini untuk amal dakwah masih kita sesuaikan dengan keinginan kita, nafsu kita. Keluar kita juga masih milih-milih, istilahnya itu. Kalau lagi slow, lagi longgar, atau lagi mood, istilahnya ya keluar. Tapi kalau lagi repot, lagi ndak mood, istilahnya wah ndak keluar dulu. Nah, itu namanya ngatur dakwah. Kalau perintah Allah kan infiru khifafan wa thiqalan. Jadi keadaan bagaimanapun, keadaan berat, ringan, keadaan sakit, sehat, apa saja itu, kalau perintah datang itu fanfiru, terus berangkat. Kita ini tidak disesuaikan. Sehingga kemarin waktu surah-surah ditaskil untuk 40 hari bersama dengan orang halakahnya, saya dengan Pak Abdurrahman itu ya milih-milih waktu. Namanya kelas saya. Masih bantu, harusnya kan kapan dikendaki? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Indah, ini karena ada Idul Adha, dipilih ini kapan yo? Saurung Idul Adha apa bar Idul Adha? Jadi masih begitu, artinya keadaan itu masih begitu. Nah, itu namanya ngatur dakwah. Kita ini bilang dai tapi belum dai kita ini. Kita ini masih mengatur dakwah, belum siap diatur oleh dakwah. Iya kan? Kalau aturan dakwah ini kan ada harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Ini aja masih kita reka-reka kok. Harian apa sudah kita taati? Amalan harian? Ya, belum bisa. Pekanan apa juga sudah kita taati? Belum. Bulanan juga belum kita taati. Istilahnya sami'na wa ata'na 100% sendika dawuh injih sendika dawuh. Kalau untuk dakwah apa sudah? Belum. Masih kita modifikasi, kita atur, kita wis lah pokoknya diatur supaya maksudnya sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Ini saya juga belum paham ini. Jadi maksudnya itu kita mudzakarah. Insyaallah ya. Jadi jangan ngatur-ngatur dakwah. Ngono kok kemelinti istilahnya. Wah, beraksi, wah gaya, ngaku dai, ngaku penanggung jawab.
Kalau sudah siap diatur oleh dakwah, kebesaran dunia sudah tidak masuk ke dalam hatinya, sudah talak 3 katanya dunia, baru mengatakan, saya ini belajar dakwah. Dai kecil-kecilan ngono sih, aja dai sing gede, dai kecil-kecilane mbah ditampa mbah urung sama Gusti Allah kok. Nah, insyaallah. Masyaallah. Jadi itu adalah lemah lembut, pertama kasih sayang, bicara enak, jangan pancung, jangan keras. Kemudian juga tertib berikutnya di samping itu adalah kita memaafkan. Baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, fa'fu anhum. Maafkan mereka sahabat-sahabat kamu itu yang sudah buat kekeliruan, buat kesalahan. Nabi memberikan bayan hidayah komplit, termasuk kepada yang di atas bukit, pasukan pemanah. Nabi bersabda, jangan tinggalkan pos ini sebelum ada perintah dari aku berikutnya. Meskipun kalian melihat harta berserakan di bawah sana, atau wanita-wanita azwajun mutahharah pada mati istilahnya, kalau belum ada perintah dariku berikutnya, jangan tinggalkan tempat ini. Nah, beri hidayah seperti itu. Tapi mereka para sahabat tadi karena perang dianggap sudah selesai. Orang-orang kafir pada waktu itu sudah lari tunggang langgang, meninggalkan harta emas, perak, inten rojo brono, kupluk rojo dan sebagainya, harta benda yang begitu banyak, maka berselisih para sahabat. Pelajaran maksudnya untuk kita, bukan mengecilkan sahabat ini, menjadikan sahabat. Di antara mereka bilang, ayo kita ambil itu harta di bawah itu. Sebagian mengatakan sebagian kecil, tapi mayoritas itu adalah kebanyakan turun ke bawah ngambil harta benda tadi yang tinggal lari oleh pasukan kafir. Nah, jadi mereka sudah tidak satu hati, sudah tidak satu pikir. Setelah melihat apa? Melihat dunia. Nah, ini juga tidak satu pikirnya, tidak satu hatinya ahli dakwah ini kalau ada niat dunia. Niat dunia itu bukan uang saja, namanya dunia itu. Termasuk kedudukan, termasuk faisalah, termasuk pokoknya ingin dihormati, ingin didengar kata-katanya, dunia ini namanya. Nah, itu biasanya dipicu dari keduniaan itu sehingga tanazuk wa tanaza'tum di dalam urusan itu. Mereka berselisih, tidak satu hati, tidak satu fikir lagi, tidak satu kerja, tidak satu tertib lagi karena perbedaan tadi, melihat daripada dunia. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhir. Ada di antara kalian yang ingin dunia, ada di antara kalian yang tetap istiqomah ingin akhirat. Nah, maka terjadilah satu perubahan yang drastis. Pada waktu itu Islam sudah mau menang karena ada tanazuk tadi, perbedaan pendapat, pecah hati, tidak satu hati, tidak satu tertib, tidak satu fikir lagi, maka dicabut oleh Allah. Nusratullah itu dicabut oleh Allah, diangkat lagi oleh Allah. Tidak jadi. Tadinya sudah mau diturunkan karena para sahabat, kalau sekarang bisa dibilang karkun, ya toh, kita ini tidak satu hati, tidak satu fikir. Ada grup sana, ada grup sini, ada grup selatan, ada grup utara, ada grup barat, ada grup timur umpamanya. Ada grup Pak Fulan, ada grup Pak Fulan. Ada disebut namanya, pokoknya ada. Ya tak? Ada. Ada. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu dibacakan kunut hari-hari. Bukan hanya subuh saja kunutnya, Ustaz Arif biar hari-hari. Loh kok baca kunut terus? Ini tidak satu hati. Karkun tidak satu hati. Biar satu hati dibacakan doa kunut. Umpamanya itu begitu. Masya Allah. Jadi itu satu peringatan untuk kita. Pelajaran besar, pelajaran berharga untuk kita. Fa'fu anhum. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, yang pada waktu itu Nabi sampai tanggal giginya diukur itu. Dikabarkan Nabi telah wafat. Terjerembab ke, itu ada sumur itu di sana itu dekat Gunung Uhud itu. Setelah ya, itu di sana itu ada sumurnya sekarang, ada tandanya itu. Terjerembab ke situ. Nabi dikabarkan wafat pada waktu itu. Buat kesalahan karena sahabat tadi yang tidak setia dengan perintah Nabi, sabda Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau
sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Nah, kita juga demikian. Dalam dakwah ini, orang yang mungkin tidak enak kepada kita, berani kepada kita, dan sebagainya, dan fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Betul-betul maafkan dari dalam hati, bukan hanya wis tak ngapura kok ya. Tidak, no. Nanti kalau ada kesempatan tak sikat itu. Tidak. Maksudnya itu dimaafkan betul. Nah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bukan hanya itu saja, perintah Allah adalah supaya memintakan ampun kepada Allah. Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk memintakan ampun kepada para sahabat tadi. Wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mintakan ampun kepada mereka. Pada sahabat yang telah buat salah kepada beliau. Telah istilahnya menjadikan tanggal gigi beliau tanggal, dikabarkan wafat beliau. Tapi supaya wastaghfir lahum. Doakan waktu malam. Waktu orang pada tidur doakan, ya Allah, Pak itu kok sama saya kok marah terus, itu apa ya Allah? Berikan ya Allah, buka hatinya ya Allah. Doakan, mintakan ampun, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jauhkan dari segala fitnah dan musibah ya Allah. Selesaikan masalah-masalahnya ya Allah. Anak-anak mereka, keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah ya Allah. Gitu. Pernah kita mendoakan orang yang istilahnya kita tidak cocok dengan kita. Nama pun sudah, kalau ada teringat ya, namanya biar musibah menimpa dia, biar fitnah menimpa dia, biar masalah tidak selesai-selesai. Nah, tahu sedikit, wah ini dipegang polisi, matilah ente. Nah, gitu kita. Padahal itu kawan kita, kawan dakwah kita. Nah, insya Allah doakan yang baik-baik. Nanti siang kasih hadiah. Kasih hadiah. Kirim gula teh 1 kilo. Serat 10 kilo. Kirim gula teh 10 kilo. Nah, kalau kirim uang ya 500.000 gitu. Kalau 100.000 kan untuk pulsa saja itu. Nah, mungkin 500.000. Nah, ini apa kok baik benar? Ya, karena saya itu, kamu itu tidak bagus dengan saya. Saya juga ada perasaan tidak bagus dengan kamu. Tadi malam itu aku doakan, sudah mudah-mudahan kau dibuka hatinya oleh Allah. Nah, ini hadiahnya sekarang ini. Minta maaf ya sebesar-besarnya, saya ini ada salah dengan kamu, banyak salah dengan kamu gitu. Pernah? Tidak pernah. Itu perintah Allah kepada Nabi SAW. Wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amr. Dan tetap mereka itu kamu ajak musyawarah. Jangan kau tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan dia, mereka nanti akan jadi oposisi. Apa jenenge? Oposisi. Oposisi itu ya pokoknya itu grup yang istilahnya memusuhi kita. Wes ora peduli bener sing ndi, pokoknya anggar jadi istilahnya oposan, itu kan wah merasa istilahnya hebat ya ta. Wong bisa melawan kok, bisa melawan. Nah, supaya tidak jadi oposan, supaya jadi oposisi, supaya tidak jadi penentang istilahnya, tetap mereka diusuli, ajak musyawarah. Ajak mereka musyawarah, diusuli ikram. Kalau perlu bawa makanan yang enak, ya kan pagi-pagi khususi ikram, kemudian makan, makan bersama-sama di situ. Atau bawa ke warung soto Banjar, kalau bukan Banjar, atau soto Makassar, atau kaledok, kaledok, atau apalah, Papuasan apa yang paling bagus, ikan bakar Papua umpamanya, bawa makan, gitu. Kalau di Seragen cukup tumpang atau pecel, gitu, makan sama-sama. Insyaallah. Nah, wasyawirhum fil amr. Tetap ajak musyawarah, usuli, datangi. Orang yang tidak datang, misalnya orang lama dia ahli musyawarah tidak datang, jangan dibiarkan. Esben, ini hidayah. Tidak datang, tidak apa-apa, urusan dia. Nah, jangan kita lihat siapa orang-orang lama yang biasanya duduk musyawarah dengan kita, kok tidak datang sebelum jadi oposisi. Datangi dengan lemah lembut, datangi dengan kasih sayang, nanti malam doakan. Kalau perlu nanti bawakan hadiah gula 5 kilo belum mempan 10 kilo tambahkan. Belum 10 kilo belum mempan 20 kilo. Gitu. 20 belum mempan tambah amplop ada duitnya. Bukan bid'ah. Beri hadiah kawan amplop dengan duitnya itu bukan bid'ah, sunnah.
Nah itu nek malah nenggone kancane nganggur-nggur ya toh malah ngentekke suguhan, nah itu namanya yang barangkali bid'ah itu begitu. Barangkali ya. Jadi kasih hadiah. Insyaallah wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah diputus musyawarah, maka tawakal kepada Allah. Jangan mengandai-andai. Oh, kalau tadi ikut pendapat saya, khair. Mau lebih mudarat kalau ikut pendapat kamu. Nah, gitu. Jadi jangan kita ini merasa, oh tadi tidak mau ikut pendapat saya, kalau ikut pendapat saya itu baik, khair, membawa kebaikan, malah membawa keburukan 100 kali lipat barangkali. Kalau ikut pendapat ente usulnya nafsu kok umpamanya loh, iya kan? Maka tadi kalau diputus kita istighfar, kalau tidak diputus kita hamdalah. Aduh. Siap insyaallah? Nah musyawarah ini juga begitu. Jadi kalau sudah isinya dimusyawarahkan, diputus ya sami'na wa ata'na. Aja mulai dipikirkan lagi, dijadalkan lagi, ditafakarna lagi, dimudzakarahkan lagi. Malah kadang-kadang neliti atau melihat kekurangan surah. Wah ini bahaya. Meskipun surah anyaran itu tidak boleh. Istilahnya antum itu kok melihat istilahnya kekurangannya surah, kemudian nanti dibahas kekurangannya surah. Kemudian wah ini surah ini tidak betul ini. Lebih pengalaman dari saya. Lebih duluan dakwahnya daripada saya. Ya silahkan lebih pengalaman, lebih duluan. Wong nyatanya yang dipilih masyaikh dari usulan antum semua penanggung jawab 490 orang waktu itu kan. Di sini juga kan. Gitu kok. Maksud saya ini yang belum tahu ini. Jadi supaya tahu. Nah gitu. Kok istilahnya ngorek? Ya semua manusia itu ada salahnya. Tidak ada yang bersih, suci, tidak punya dosa, tidak punya salah itu tidak ada. Namanya manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'una at-tawwabun. Semua anak turun Adam itu pasti punya dosa. Kalau orang mengaku saya ini tidak punya salah, saya ini ngerti, saya ini pinter, oh berarti malah dia yang salah. Tidak tahu apa-apa. Kalau dia merasa pinter, tidak punya salah, berarti dia salahnya banyak. Wong Nabi aja bersabda, semua anak turun Adam pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa tadi mau segera bertaubat kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah putus musyawarah, apa keputusan musyawarah? Jangan mengandai-andai. Jangan musyawarah lagi, ngumpulkan orang-orang yang tadi itu usulnya sama dengan usul saya itu. Tadi tidak setuju, dekati. Kemudian mengadakan lobby-lobby, itu politik tadi itu. Kalau namanya dakwah ala manhajun nubuwah, musyawarah din, musyawarah agama, itu adalah sudah begitu diputus sami'na wa ta'na. Dan jadi satu keputusan, satu suara saja. Surah-surah juga begitu, belajar ini. Di dalam mungkin berkenangan. Berkenangan apa namanya itu? Itu bantah-bantah di dalam situ. Satu dengan yang lain, ini begini, dalilnya begini. Di sana boleh, artinya itu berdebat. Wes, berdebat panas rapopo. Ini ya panas tenanan. Ini antum sudah tidur, kita belum tidur. Tadi malam itu antum sudah tidur, kami masih musyawarah. Ya, belum lagi kemarin waktu musyawarah itu jam 12 malam belum selesai. Musyawarah karena ada daerah yang ya masalah-masalah sebenarnya itu tidak prinsip, tapi menjadikan istilahnya pikirnya surah, sehingga jam 12 urung madang. Ternyata jadi surah apa penak. Saya sama kawan-kawan Jawa Tengah, rumah sama penak jadi surah. Ngerti aku ya ora gelem dipilih. Oh liyane urung regeses urung turu, madang urung kok jam 12 itu. Urunan sisan. Antum 150, kami 300. Artinya ini dikira apa nek sing bayari? Oh ini untuk Pak Rohani, untuk Pak Abdurrahman pada. Ndak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam ngono tok. Sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah. Apa enek sing nyonggo khidmat Ustaz? Ndak ada. Jadi itu terus terang aja ini. Jadi supaya istilahnya antum itu juga tahu gitu loh maksud saya itu. Ya? Jangan sembrono, artinya ini satu
keputusan dari masyayikh itu bukan main-main. Bukan maksudnya saya supaya surah itu diistimewakan atau dianggap satu hal yang tidak salah. Enggak. Surah itu ya salah, ya manusia. Ya ijek gelem duit. Oh ya ijek madang barang ya. Ya duwe anak bojo, duwe putu barang, sama dengan antum. Malah karep nambah gurawani ya dia. Saya dengan Pak Abdurrahman awani. Nah, itu begitu. Maksud saya itu jamaahnya ini yang harus dihormati. Jamaah surah ini bukan main-main. Jadi itu jangan istilahnya mengkorek-korek atau istilahnya melihat-lihat kalau ini surah ini begini ya, semua kalau dicari salahnya pasti ada salahnya. Tapi bagaimana supaya ditutup salahnya itu? Aib itu jangan diceritakan, bahkan jangan dijadikan satu media atau satu asbab yang menjatuhkan dia. Nah, itu tidak boleh. Insyaallah, mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Masya Allah. Sehingga kalau kita sudah saling begitu, insya Allah saling memaafkan, saling kasih sayang, saling mendoakan, kemudian juga kita saling beri hadiah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab khair, asbab kebaikan di negeri kita Indonesia ini. Siap insya Allah? Itu maksudnya musyawarah. Bukan untuk menggolkan pendapatnya. Tidak gol, tidak apa-apa. Tapi kalau itu demi kesatuan umat, majunya agama, majunya dakwah, itu kita harus rela. Dan pokoknya kalau tidak menurut pendapat saya ini tidak baik. Enggak. Kita ini tidak paham. Kita ini jangan merasa ngerti, jangan merasa paham. Jangan merasa tahu tentang dakwah ini. Anggap kita ini dalam dakwah ini nol protol. Nol protol. Maksudnya tidak ngerti apa-apa, ngono wae. Saya ini sudah 30 tahun dalam dakwah, ya nek ikhlas. Anak tidak ikhlas sebab ditampa sama Gusti Allah. Habaan mansura amal kita itu. Korban kita, dakwah kita, jual motor kita, jual sawah, jual mobil. Tapi kalau tidak ikhlas, habaan mansura. Seperti debu atau apa itu yang ditiup air hujan. Hilang semua. Tidak ada apa-apa. Jangan melihat amal kita, tapi ikhlas belum amal kita ini. Kalau kita masih ada ghil, masih ada yang tidak baik-baik, itu mesti belum sampai ke sana. Kalau amal itu sudah sampai di sana, katanya itu sudah tidak ada ingatnya atau tidak ada bekasnya di dunia ini, sampai di akhirat, sampai di langit sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, ikhlas semua kita, masya Allah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita datang di sini, ini masjid adalah masjid kita bersama. Jadi kalau tempat-tempat yang istilahnya ada kawan kita datang, itu juga dikasih tempat, jangan malah kita langsung kita metenteng begini tidurnya, sleeping bag kita mestinya satu jadikan dua tinggoni dewe, jangan. Ada kawan kita datang, mari silakan. Meskipun yang kawan kita yang datang itu mungkin anak buah kita atau yang naskil kita, ya kan? Mari silakan gitu. Nah, kalau mungkin antum yang datang saya kan langsung mari Pak, silakan sini ya gitu. Nah, kalau yang datang itu orang yang kita taskil, itu kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Silakan cari tempat mana saja. Wah, kalau yang datang itu amir kita, ya kan, atau ustadz kita, atau kiai kita, misalnya pasti langsung, mari silakan. Sudah ditempati aja tempat saya, kan gitu. Nah, itu namanya masih pura-pura kita. Kalau sungguh-sungguh itu ya sopo itu yang datang, pokoknya mari silahkan. Tempat saya pun boleh dipakai. Gitu. Insyaallah. Kemudian kita antri ke belakang juga begitu. Bagaimana supaya jangan terlalu lama kalau di belakang. Memang kalau waktunya pas mau sholat ya segera selesaikan hajat kita. Supaya nanti yang lain-lain itu juga segera bisa memenuhi daripada hajatnya. Demikian juga kalau masalah makan, minum, kita ini orang lama. Kita sudah biasa mujahadah. Makan enak ya pernah, makan tidak enak ya pernah. Naik Lamborghini atau baby band ya pernah, naik traktor ya pernah. Kalau kita di Pakistan sana kan kadang-kadang khusus itu naik baby band, mobil mewah. Tapi juga kadang-kadang naik traktor. Ya kan, dari Rewin ke Medan Istimewa naiknya
traktor. Allahu Akbar. Wah, kan gitu. Jadi dai itu Masya Allah itu sudah tidak kaget kalau masalah istilahnya makan, minum, keduniaan. Jadi kalau dai kok masih mempermasalahkan masalah makan, minum, wah, perlu istighfar banyak-banyak. Rapat kenanan dakwah itu namanya. Ambuh dakwah masuk apa belum itu wallahu alam. Jadi kalau masih istilahnya terkesan dengan dunia, nah itu ya perlu istilahnya kita ini banyak-banyak istighfar kan gitu. Jadi insya Allah nanti apa namanya makan kita ini apa saja yang dihidangkan oleh khidmat, meskipun kita bayar ya kita syukuri. Jangan protes. Ini dek ben orang bayar emang enak. Enak brike kok iki bayar mereka brike umpamanya. Ndak ada apa namanya itu? Makanan camilan jajanane kok malah renek. Dhisik orang bayar enek jajanane, sak burunge dhuwur enek minum es apa namanya? Buah sama makanan iki bayar malah renek apa-apane. Kayak bayane dawa-dawa wis ngantek istilahnya penat duduknya. Nah, insyaallah nanti tidak panjang-panjang bayarnya. Jadi nanti kalau terlalu panjang makannya mepet, nah itu nanti jadi istilahnya di sana. Tapi ini kita orang lama. Jadi umpamanya itu ya di dalam hati aja, jangan dikeluarkan. Ojo protes istilahnya. Orang nek brike, ya toh, ini lawe ra enak. Nanti Pak Haji Tarno biar masaknya itu nanti enak istilahnya itu. Dagingnya watos, enek dagingnya metu pisane watos, rasa dicokot. Malah mencelat istilahnya. Untuk orang lama itu tidak pantas kalau begitu. Kalau baru 3 hari pantas. Itu namanya mu'alaf dakwah. Mu'alafnya dakwah. Itu mengatakan dagingnya watos, istilahnya ngombene ora enak, segone ora enak, pantas. Kalau kita ini penanggung jawab daerah, Faisalah, kok masih bilang istilahnya atos ora enak, itu berarti ya belum patah paham kita ini dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita insyaallah. Ya, tapi nanti yang khidmat juga diperhatikan. Aja ngono terus engko segone watos gitu ya. Dipuamah malah istilahnya ngerusakke untu ya jangan. Raja lele. Tenane lho aja nggur nyeneng-nyeneng ketok sing enak tenan gitu artinya. Jadi meningkat mutunya, kualitasnya. Wah, gitu karena khidmatnya enak, mutu musyawarahnya, kualitas musyawarahnya juga meningkat. Insyaallah ya. Demikian juga di sini ini medan untuk kita ikhtilat dari Sabang sampai Merauke. Orang Jawa bisa ikhtilat dengan orang Aceh dari Sabang sana, dari Merauke, Irian paling timur sana bisa kalau kita ini aktif di sini. Kalau bisa selama 3 hari ini, maaf, artinya namanya godaan setan gepeng katanya HP ini kalau bisa di off-kan dulu. Kalau HP yang regane murah itu dibanting ora apa-apa diidak gen remuk sithik, engko gen tinggo neh, ndak apa-apa engko bar musyawarah tuku neh. Ning nek eman-eman ya kuwi pokoke disimpen ora usah disetrum. Entek setrume ben, entek paketane ben. Ora usah disetrum, ora usah ditukokne paketan. Di sini belajar kita menggunakan paketannya Allah. Insyaallah baca Quran 1 juz setiap hari, wirid, zikir pagi petang, tasbihat, sholawat, istighfar. Kemudian kalau punya thariqat kita sudah baiat dari mursyid, kita juga amalkan. Kemudian malam hari kita bangun menangis di hadapan Allah dan sampai Allahu Akbar Pak. Asmar azan lagi kirinya bangun, jangan. Dai kok kata Ustaz Lutfi Allah yarham, itu jangan menambah keajaiban dunia yang baru. Sudah biar cukup 7 itu katanya. Jangan ditambah lagi. Apa itu maksudnya keajaiban baru? Kalau ada karkun ahli dakwah tidak tahajud. Nah, kuwi jenenge ajaib. Wong dakwah kok ora tahajud. Kanjeng Nabi itu wajib tahajud. Para nabi, para rasul wajib mereka itu tahajud karena dai. Nah, kita ini sebagai dai mewajibkan diri kita masing-masing boleh untuk tahajud itu. Untuk orang lain kita target. Biar kalau untuk orang lain turu wis ben. Kalau ndak pesen bangunkan, so bangunkan. Kita pun harus pelan-pelan bangun itu tahajud. Jangan kita ngurip ke alarm buantre ra jamak sing liyane grebeken tangi kabeh, sing duwe HP malah ora tangi. Meskipun nadanya itu sholawat Habib Syekh atau lagu Sunda atau apa sajalah, itu ganggu.
Wis gawane aja itu ganggu, malah diuripke bele sing werna-werna. Nek iso pokoke disimpen sik. Dulu kan kita belum ada HP ya bisa jalan. Ya kan? 20 tahun yang lalu apa ada namanya HP? Enggak ada. Kita itu kalau keluar ke India, Pakistan, Bangladesh adanya aerogram. Surat halaman itu surat aerogram, ya kan? Amplop sekaligus isine jerone isine jabone kok terus dilipat terus ditulisi alamat. Itu kadang-kadang kita sudah sampai di rumah, surat baru sampai di rumah. Itu ya saya pas tahun itu begitu. Jadi saya sudah pulang itu 2 bulan berikutnya baru datang surat itu. Di moco yang guyu-guyu dewe yang mules kita kok. Ya. Itu waktu itu. Arek ngene ya wedi enek wartel tapi larang. Lagi halo itu sudah berapa ratus rupiah gitu. Ngentek ke duit, enggak berani. Akhirnya tawajuh, ya Allah, banyak doa, banyak nangis. Tapi pulang itu, Masya Allah, seperti apa yang kita doa itu, wujud sudah. Ya kan? Istrinya yang tadinya belum, istilahnya rapet cadarnya, belum rapet jilbabnya, pulang-pulang sudah, enggak akan saya copot lagi sampai mati. Gitu. Bukan gini. Kalau gini ini enggak terkesan. Halo, makan apa? Anak-anak gimana? Tidak percaya dengan penjagaan Allah kita ini. Karkun lama tapi tidak percaya dengan penjagaan Allah. Masih tanya-tanya apa kabar? Anak-anak bagaimana? Makan apa hari ini? Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Kita kan sudah ikrar itu waktu kita berangkat. Ya Allah, engkaulah kawanku dalam perjalanan ini dan sebagai pengganti keluargaku di rumah. Ngono masih ditanya-tanya. Maka pantas itu, bagus itu pokoknya dimatikan 3 hari musyawarah. Sabtu, Ahad, Senin. Nah, Senin nanti silakan dihidupkan lagi. Mungkin argo ngubungi tiket dan sebagainya, monggo. Nah, tapi pas nanti itu jangan ada suara-suara ting-tung ting-tat, apalagi pas musyawarah ting-tung ting-tat dan sebagainya. Halo, ada yang ke sana, oh rumah sana sing duwe HP pokoknya dhewe apa piye? Ki do duwe HP kabeh dadak ngadeg terus nampa. Wah, jenengan diadab itu. Insyaallah. Nah, maksudnya untuk saya juga ini maksudnya. Nah, itu begitu. Jadi insya Allah kita jaga daripada ketertiban di sini. Kemudian apa yang sudah ditetapkan di sini kita ikuti. Mungkin dari daerah mana, di tempat mana. Kemudian para penanggung jawab di ruang 1, 2 itu yang namanya di situ, itu ya ikut di situ. Yang enggak ya jangan istilah iri. Wah aku renek, aku ulama gede umpamanya, aku penanggung jawab dhisik urung wong daerah urung enek iki aku sing pertama kali dakwah. Lah kok malah aku ra ning kono catetane umpamane. Nah itu begitu, terima saja dengan lapang dada. Alhamdulillah pelajaran untuk saya. Aku turu karo wong umum awor kanca-kancane malah apik. Satu hati ngono. Insyaallah? Insyaallah? Nah, jadi gampang-gampangan yang maksudnya begitu. Nah, demikian juga Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal kita juga kita jaga meskipun kita di sini amalan infiradi kita itu jangan sampai lepas dari diri kita masing-masing karena kita ini adalah setiap saat itu dianjurkan bagaimana senantiasa sibuk dengan amalan kita. Cukup sih? Ya, langsung musyawarah. Insyaallah kita isyraq dulu. Isyraq dulu apa enggak? Jadi kita ini insyaallah mau musyawarah program setelah ini isyraq dulu, jangan kemana-mana petugas. Menyiapkan untuk bantal-bantal. Ya, jadi isyraq kemudian ini apa namanya kalau ada bantal biasanya di sini. Renak ya apa sing subuh-subuh aja, kalau saya tidak pakai bantal ya tidak apa-apa. Jadi kalau ada ya disiapkan di sini insyaallah seperti biasanya. Insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Majlis kita diterima oleh Allah, musyawarah kita diterima oleh Allah, jadi asbab untuk majunya dakwah ala manhajun nubuwah yang ikut surah alami di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan, diikhlaskan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.